Ini adalah berita trending hari ini. Berita yang lagi viral. Berita yang menghebohkan Indonesia, khususnya partai politik. Berita kali ini datangnya dari Indramayu. Ada 120.000 kader Nasdem di Indramayu mengundurkan diri hari ini. Tepatnya Senin 12 Juni 2023. Ada apa? Ini sangat mengejutkan kita semua. Bukan angka yang sedikit. Ada 120.000 orang kader Nasdem di Indramayu mengundurkan diri hari ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama keseruannya berikut ini. Dengan begitu besar semangat, saya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, namun semangat ini semua menjadi sia-sia karena DPW menganggap apapun perjuangan kami ini tidak pernah mendapatkan satu penilaian khusus. Terutama kami menagih janji Ketua DPW bahwa Jabar 8 untuk pencalekan DPR RI kami dijanjikan nomor 1. Namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan, malah bocoran yang sudah A1 yang kami terima, kami diposisikan pada nomor 3. Oke? Nah, di saat kami mempertanyakan tentang menyangkut masalah nomor 3, di saat itu DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. Satu yang membuat kekecewaan karena tidak sesuai dengan marwah partai apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Nasdem tanpa mahar. Betul tidak? Oke. Yang kedua, sedikit membuat goncangan buat kami yang ada di daerah. Kami dengan penuh semangat gerakan perubahan untuk memberikan suatu perubahan yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi yang terbaik untuk bangsa. Tapi kenyataannya, Dewan Pimpinan Pusat sendiri dilanda oleh musibah yang namanya korupsi, yang merupakan salah satu musuh perang terbesar buat rakyat Indonesia, yaitu korupsi yang begitu besar. Oke? Ya, kalau saya mengklaim atas nama saya Ketua DPD, saya mengklaim kami kurang lebih 120.000 anggota yang ada di Nasdem ini mengundurkan diri. Sangat-sangat kecewa. Ya, kami merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Ternyata kami dibuang bagaikan sampah. Kenyataan Allah menunjukkan jalan lain. Kepada saudara-saudara, terutama Nasdem, baik ready, baik. Oke, yang pertama, dengan begitu besar semangat, saya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, namun semangat ini semua menjadi sia-sia karena DPW menganggap apapun perjuangan kami ini tidak pernah mendapatkan satu penilaian khusus. Terutama kami menagih janji Ketua DPW bahwa Jabar 8 untuk pencalekan DPR RI kami dijanjikan nomor urut 1. Namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan, malah bocoran yang sudah A1 yang kami terima, kami diposisikan pada nomor urut 3. Oke? Nah, di saat kami mempertanyakan tentang menyangkut masalah nomor urut 3, di saat itu DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. Ini satu yang membuat kekecewaan karena tidak sesuai dengan marwah partai apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Nasdem tanpa mahar. Betul tidak? Oke. Yang oke.
Ada berapa anggota Pak yang mengundurkan diri dari Ya, kalau saya mengklaim atas nama saya Ketua DPD, saya mengklaim kami kurang lebih 120.000 anggota yang ada di Nasdem ini mengundurkan diri. artinya kecewa Pak dengan keputusan? Sangat-sangat kecewa. M, main galuk, katanya nasib nggak ada mahar. Saya perlu menyampaikan suatu berita gembira kepada saudara-saudara. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Partai Nasdem, saudara-saudara perlu ketahui bahwa saya atas nama Haji Ibrahim hari ini menyatakan sebagai ketua pemenangan pemilu Partai Perindo. Untuk kebon, jaringan, untuk ragamnya, Tiga 3,5 M, main galuk, katanya nasib nggak ada mahar. Ya, dapil gua nih, saya mundur. Dari Terang Ampel. Di syuting singgungan. Pengunduran diri dari DPD Partai Nasdem sendiri seperti apa sih Pak? Oke, yang pertama, dengan begitu besar semangat saya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, namun semangat ini semua menjadi sia-sia karena DPW menganggap apapun perjuangan kami ini tidak pernah mendapatkan satu penilaian khusus. Terutama kami menagih janji Ketua DPW bahwa Jabar 8 untuk pencalekan DPR RI kami dijanjikan nomor urut 1. Namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan, malah bocoran yang sudah A1 yang kami terima, kami diposisikan pada nomor urut 3. Oke? Nah, Nasdem tanpa mahar ternyata adalah omong kosongnya Surya Paloh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Inilah bukti nyata. Bukti yang senyata-nyatanya yang bisa kita saksikan hari ini. Di mana ada 120.000 kader Nasdem di Kabupaten Indramayu mengundurkan diri. Dan menurut saya memang sudah saatnya Nasdem itu harus bubar. Karena dulu Surya Paloh pernah berjanji bahwa jika ada kader Nasdem yang korupsi, maka Partai Nasdem ini akan saya bubar. Dan perlahan tapi pasti kita menemukan jawaban-jawaban itu hari ini.
Saudara, hanya untuk caleg DPR RI harus bayar mahar 3,5 miliar rupiah. Luar biasa. Padahal kita ketahui bersama bahwa Partai Nasdem itu identik tanpa mahar, seperti yang selalu dikuar-kuarkan oleh ketua umumnya, yakni Surya Paloh. Halo Surya Paloh, kok bisa segininya? Kok bisa Partai Nasdem bisa sehancur dan serendah ini marwahnya? Inilah bukti nyata bahwa ketika mencalonkan Anies Baswedan sebagai bagian dari perubahan, ternyata inilah perubahan nyatanya. Perubahan bahwa Partai Nasdem akan nyungsep senyungsep-nyungsepnya. Saya secara pribadi dari awal sudah menduga, semenjak Ibu Niluh Jelantik mengundurkan diri, saya yakin dan percaya bahwa di hari-hari ke depan pasti akan ada kader-kader Nasdem yang lain yang akan mengikuti rekam jejak dari Niluh Jelantik, karena tidak setuju ketika Partai Nasdem waktu itu mengusungkan Anies Baswedan. Dan hari ini 12 Juni 2023 kita mendengarkan bersama, kita menyaksikan bersama bagaimana kader Nasdem di Kabupaten Indramayu sebanyak 120.000 orang itu beramai-ramai meninggalkan Partai Nasdem. Saya harus tepuk tangan, saya harus bergembira. Artinya ketika ada 120.000 kader Nasdem di Kabupaten Indramayu yang mengundurkan diri, secara tidak langsung mereka mau menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa inilah Nasdem yang sebenarnya. Inilah perubahan yang sebenarnya ketika Partai Nasdem mengusungkan Anies Baswedan, dan inilah perubahan nyata hari ini yang bisa kita saksikan saat ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita tetap pantau terus kasus ini. Sampai kapan Nasdem ini akan benar-benar dibubarkan? Sekali lagi, kapan Nasdem ini akan benar-benar dibubarkan? Karena itu adalah sumpah atau janji dari Ketua Umum Partai Nasdem, yakni Surya Paloh itu sendiri. Salam hormat, salam NKRI. Mari tetap pantau kapan Nasdem itu akan bubar. Semoga saja masih ada yang menyusul 120.000 orang kader Nasdem dari Kabupaten Indramayu itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.